luar biasa seperti ekspektasi yang kita bayangkan ya. Tadi dapat informasi ternyata ICP untuk di Madrasah se-Jawa Timur itu baru MTS 2 Ponorogo ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, kembali lagi sama aku Naya dan aku Keisha dalam acara Smart Laksana Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih jauh-jauh dari kota Banyuwangi mampir ke MTSN 2 Ponorogo. Selamat datang Ibu Sri Endah Zulaihatul Harimah SAG MPD. Selamat datang Ibu di MTSN 2 Ponorogo. Iya, selamat pagi ya, setengah sore ya, setengah siang, mohon maaf ya. Pagi menjelang siang. Oke, ya. Mungkin kita bisa mulai sesi tanya jawab ini dengan pertanyaan santai dulu Ibu. Oke. Jauh-jauh dari Banyuwangi mungkin bisa diceritakan ke kita semua, ke teman-teman pendengar di rumah, perjalanannya dari Banyuwangi ke Ponorogo itu bagaimana? Oke, ini magnet ya. Bagi saya dari Banyuwangi sini berapa jam ya? Berangkat tadi malam jam 9, nyampe sini mungkin jam 6 pagi. 7 ya, jam 7 ya. Melelahkan tapi juga menyenangkan karena memang tujuan kita ini sangat kita harapkan gitu ya di MTS 2 Ponorogo yang kebetulan kepala sekolahnya ini adalah saudara muda saya. Iya. Namun kita kalau mendengar kata Banyuwangi, kota Banyuwangi kan kita identiknya kalau saya pribadi langsung tertuju ke tari gandrung. Ya betul Kalau ya. kamu apa saya ikut Taman Nasional Alas Pro gitu. Betul juga. Kelihatannya bagus kayak sejuk dan baunya juga banyak. Kalau saya ingat tadi saya Farel di sana. Pernah jadi bintang tamu juga pernah lihat. Begitu ya, jadi diundang ke sini ya. Ojo dibanding-banding ke. Saya ke sini tidak untuk membanding-bandingkan, tapi kami mau studi tiru ya. Jadi kelas ICP yang memang kebetulan di Banyuwangi sementara ini kalau di madrasah negeri belum ada. Dan saya tadi dapat informasi ternyata ICP untuk di Madrasah se-Jawa Timur itu baru MTS 2 Ponorogo ya Pak Mahmud ya. Luar biasa ya, nggak salah berarti saya kesini. Iya, monggo. Ya, tadi ini saya manggilnya Bu Endah. Boleh, Bu Endah boleh, tapi Pak Mahmud manggil saya Bu Zul. Ya. Enaknya mana nih Bu? Tidak apa-apa Bu Zul aja. Tadi Bu Zul mampir ke MTS kan ya, setelah lihat kesan pertama ketika melihat madrasah kami ini kok apa Bu? Tentunya karena memang ini menjadi tujuan kita dan kita itu kan meniru itu kan pasti yang hebat, yang bagus ya. Jadi ya kaget saja, luar biasa seperti ekspektasi yang kita bayangkan ya. Kita sering melihat dikirimi video YouTube ya tentang kemarin itu apa kemarin itu English debate, the best debat ya itu juga luar biasa. Saya tunjukkan ke teman-teman gini loh, kita kan pasti bisa gitu ya. Dulu juga video-video di kelasnya yang anak-anak mahir bahasa Inggris tuh kita juga pingin gitu ya. Kalau ada sesuatu yang bagus tentunya kita juga bolehlah ikut kan gitu. Ya, kesannya sangat berkesan dan memang itu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Semoga kita bisa meniru hal-hal yang baik yang ada di sini. Kita bawa ke Banyuwangi. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang kita kepo banget ya Ibu, juga teman-teman di rumah juga pasti kepo. Mengapa kok harus MTSN 2 Ponorogo? Mengapa kok madrasah kita yang dijadikan sebagai tujuan dari studi tiru kali ini? Ya itu yang saya sampaikan tadi, karena memang se-Jawa Timur itu ICP yang ada itu baru di MTS 2 Ponorogo. Yang kedua, karena memang saya sering dipameri sama bapak. Kita itu kalau sudah sombongin. Iya, bapak kepala saya tuh tertarik, akhirnya terdorong ke sini karena memang kami akui program itu bagus sekali ya. Jadi Ibu ingin di Banyuwangi juga menjadi the first ya, yang pertama menyelenggarakan ICP gitu. Ya karena saudara muda ini ya, kita sudah lama bersahabat, bersaudara mulai tahun 2017 ketika kita bersama-sama diklat calon kepala madrasah itu. Nggih, sampun.
Sekarang kita pindah nih dari tadi Buzul menuju Pak Mat. Nah, selamat pagi Pak Mahfud. Ya, ini juga Nah, seperti yang kita mention tadi, kalau MTSN 2 Ponorogo ini program ICP-nya memang berhasil ya Pak. Nah, apa sih keberhasilan yang telah dicapai program ICP di madrasah ini sampai kemarin juga MTS 6 Malang kunjung, sekarang MTS 8 Banyuwangi. ya. Kalau bicara dengan keberhasilan sebenarnya kita belum bisa ngomong berhasil ya, karena kita masih banyak capaian yang target kita yang harus kita raih. Jadi sebelum kita menyampaikan tentang bagaimana ICP yang ada di MTS Ponorogo, tentunya kita juga sedikit berbagi bagaimana liku-liku menuju ICP ini. Itu penting juga karena sesuatu yang baru, program baru, itu tentunya banyak juga tantangan bagaimana menyatukan satu pemikiran, satu pemahaman stakeholder yang ada di madrasah. Dan ini mungkin juga terjadi nanti ketika di MTS 8 Banyuwangi. Seketika stakeholder yang ada di madrasah, itu nanti bagaimana bisa diterima oleh lingkungan madrasah, kultur yang ada, dan juga masyarakat secara umum. Yang jelas ketika kita siap bagaimana ICP ini ada di MTS 8 Ponorogo, 82 8 Banyuwangi. 8-nya juga di Ponorogo ya. MTS 8 Banyuwangi tentunya yang pertama adalah tekad, niat, semangat panjenengan saya acungi jempol, luar biasa, hormat. Karena ini tanpa ada niat, motivasi, keberanian, mustahil itu akan ada lahir. Filosofinya, siapapun yang lahir ke dunia harus ada perjuangan. Bahkan sampai berdarah. Berdarah-darah. Kita lahir di dunia pasti melanda. Itu filosofinya adalah sebuah perjuangan. ICP hadir, lahir di Banyuwangi, itu tentunya nanti berharap bisa menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang kemudian masyarakat secara umum bisa menerima hadirnya ICP. Nah, ICP kalau kembali setelah berdiri tentunya nanti yang perlu kita kemudian pahami bersama, ICP ini adalah internasional kelas pro, sehingga kita namanya saja sudah internasional, sehingga tentunya nanti bagaimana membranding sebuah kelas itu menjadi kelas yang memang berstandar internasional. Berat ya kayaknya. Tidak ada istilah berat kalau memang itu sudah menjadi tekad bersama. Saya yakin bisa, saya yakin dengan tim panjenengan yang semangat luar biasa, saya yakin itu bisa. Kalau kemudian untuk baiknya bagaimana, kelengkapan bagaimana, dan seterusnya, saya pikir nanti seiring perjalanan waktu itu akan ketemu, akan bisa. Ya dengan bertahap ICP. Seperti kita di Ponorogo ICP yang tadi, makanya kita padukan ya internasional. Tahun ini kita alhamdulillah mendapat Peace Corps dari Amerika. Itu sesuatu banget bagi kita juga. Luar biasa. Sesuatu banget selain untuk pengembangan bidang bahasa Inggris. Saya sedikit menyampaikan kita harus banyak referensi bagaimana anak-anak kita kenalkan dengan imigrasi. Kemarin kita anak-anak 7 belajar di imigrasi, bagaimana proses paspor, fungsi paspor itu apa. Tanggal 7 ke depan kita mau ada ke Surabaya program ICP juga untuk konsulat. Jadi kelas kita kelas 8 sekarang nanti ya Kamis bakal berangkat untuk outdoor learning di Surabaya. Keren ya, keren. Itu aja Bu. Melihat cara anak-anak senang main bis apa senang belajarnya di sana gitu. Semua dapat pengalaman baru itu yang banyak referensi. Healing-healingnya itu sambil dapat ilmu. Kemudian untuk luar Buzul biasa lagi, pandangan Buzul mengenai visi misi dan juga program ICP yang sudah ada di MTSN 2 Ponorogo dan juga yang nantinya akan diimplementasikan ke MTSN 8 Banyuwangi, itu bagaimana?
Ya, apa visi misi ya? Memang visi misi itu sebagai suatu dasar falsafah atau cara pandang kita, tujuan kita apa kan gitu ya. Jadi yang ya tentunya tidak jauh dari sini ya. Harapan kami untuk sementara ini seperti yang disampaikan Pak Mahmud, bagaimana program ini bisa diterima di sana dulu kan gitu kan. Ini kalau lihat persyaratannya tadi teman-teman kita juga sedikit kedel ya, karena juga berat karena harus ada guru mapel IPA, matematika, bahasa Inggris sendiri yang harus mampu menguasai bahasa Inggris dan harus memiliki sertifikat. Ini juga menurut kita kan juga agak berat dan harus ada MOU dengan UM ya, kurikulum Cambridge yang memang bayangannya kayaknya berat deh, mampu nggak ya gitu ya. Jadi yang pasti untuk sementara kami ingin bahwa program ini di tahun ajaran 2024-25 bisa terselenggara, wali murid masyarakat di sana menerima ini sebagai suatu inovasi, suatu perubahan bahwasanya di zaman saat ini aja kelas internasional, otomatis anak yang lulus di sini nanti mampu bersaing ya, utamanya juga seandainya nanti kuliah juga bisa di luar negeri kan gitu ya, kelasnya ada internasional. Kita sempat ya Bismillahirrahmanirrahim katanya Pak Mahmud, kalau punya tekad semangat insya Allah tim solid ya, teamworknya solid insya Allah semua itu pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa ini itu ya. Iya. Sekarang kita beralih lagi nih teman-teman, setelah dari tadi puzzle kembali lagi ke Pak Mahmud. Pak Mahmud, apa sih ciri khas program ICP yang membedakan dengan program-program lain, bahkan sampai MTS luar kota tuh berkunjung nih ke MTS cuma buat program ICP ini? Iya, di madrasah kita ini kan ada program unggulan yang tadi sempat kita sampaikan di waktu seremonial. Ada program ICP, International Class Program, ada kelas bilingual, ada kelas reguler, ada kelas percepatan SKAS. Jadi masing-masing itu memiliki ciri khas. Jadi kalau di program bilingual, bagaimana kita unggul penguasaan di siswa kita, target kita minimal adalah cakap, berkomunikasi, berinteraksi dengan bahasa Arab dan Inggris. Kalau di kelas internasional ini minimal siswa kita ini adalah juga bagaimana bisa mengenal bagaimana, seperti saya sampaikan tadi, kita bagaimana pendidikan luar negeri itu kayak apa, kemudian persaingan di masa generasi emas nanti kayak apa. Makanya kita kenalkan anak-anak kita dengan bagaimana paspor, bagaimana fungsi paspor di kedutaan, sehingga kita biar gak awam. Ketika kita datang ke luar negeri itu bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya sekedar untuk kemudian ke luar negeri itu hanya sekedar untuk menjadi tenaga permisi, tapi bagaimana bisa menjadi seorang yang memiliki skill, kemampuan yang hebat. Monggo nanti buat foto lagi ya, gimana nanti kan bagaimana perasaan Pak Mahmud, apakah kita ingin di luar atau yang ada tulisannya tantangan pasti ada. Saya di podcast sekarang, di podcast saya untuk bagaimana ICP ini bisa semakin berkualitas, semakin maju, itu pasti ada. Jadi saya sampaikan tadi, jadi tantangan kita ya biar ada bedanya tadi antara kelas yang reguler, kelas bilingual. ICP bukan hanya tren, bukan hanya sekedar gengsi saja. Saya prestis. ICP internasional. Jadi bagaimana mindset dari guru kita, dari siswa kita, bahwa sudah menjadi kelas ICP ini berarti ya harus betul-betul memiliki tekad berstandar tadi. Jadi bukan cuma namanya doang, tapi isinya juga harus internasional. Kualitasnya juga harus kompeten. Nah, untuk Bu Zul, ini pertanyaan terakhir. Harapan besar Bu Zul untuk program ICP yang nantinya akan diimplementasikan di MTSN 8 Banyuwangi. Oke. Senang lihat kalian ya. Inginnya kita diwawancari pakai bahasa Inggris, tapi tahu nggak bisa jawab ya. Luar biasa. Jadi saya melihat dari ini tim jurnalis ini ya.
juga anak kelas SCP, International Class Program. Jadi harapan saya tentunya itu akan bisa direalisasikan di madrasah kita. Cuman saya kan juga ngapunten di MTS 8 itu belum ada 1 tahun. Yang saya tahu di sana ada juga program SCP sebelum saya masuk. Ternyata bukan international class program, tetapi intensif kelas ya. Jadi saya gini terjebak. Saya suka juga waktu itu kelas ICP sama IC. Jadi kebetulan ketua program unggulan di sana itu guru bahasa Inggris yang sekarang insya Allah akan kita angkat menjadi direkturnya ICP ya. Dulu juga namanya ICP sama IC. Jadi intensif kelas. Jadi anak-anak yang pingin olim itu dikelompokkan di intensif kelas. Kemudian yang satunya itu olimpiade kelas. Ya, jadi ternyata alhamdulillah berjalannya waktu dan saya dapat pameran dari Pak Mahmud dengan program brandnya seperti itu. Kami rubah ICP yang awalnya menjadi program intensif kelas menjadi internasional kelas, tergiur dan harapan saya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ilmu yang kami dapatkan di sini betul-betul bisa kami praktekkan, kami implementasikan di MTS 8 sebagai nanti sebuah ikon ya di Banyuwangi bahwa MTS 8 memiliki program ICP karena di antara 7 program Penma, jadi di Kemenak itu dikasih Penma itu ada 7 program. Di antaranya ada Sidi Maswangi, ada PC Sukma, ada Saka Sabu, kemudian juga ada Gerbang. Bapak Kasih Penma Banyuwangi memiliki program di antaranya Gerbang itu gerakan berbahasa asing. Kita sudah disampaikan hari Rabu harus bahasa Inggris, hari Jumat harus bahasa Arab. Nah, mungkin inilah program kita menyambut dari keinginan Kemenak Banyuwangi membuat kelas ICP. Mudah-mudahan harapan ini bisa terlaksana di sana dan bisa memiliki murid anak-anak yang hebat-hebat seperti ini ya. Saya salut sekali ya. Iya, luar biasa. Gitu ya, makasih. Ya, terima kasih Bunda. Jadi sebelum kita menuju ke penutupan ya, alangkah baiknya kita mendengar sedikit sepatah dua patah kata motivasi dari Bu Zul karena podcast kita ini ada suatu kita pengen kesini wajib memberikan motivasi. Kata-kata hari ini ke teman-teman pendengar di rumah. Anak-anakku sekalian dan pemirsa yang menyaksikan tayangan podcast dari MTS 2 Ponorogo. Saya Sri Endah Zulekhatul Karimah SAG MPD dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Banyuwangi sengaja untuk studi tiru di MTS 2 Ponorogo terkait dengan program ICP International Class Program yang memang belum kami miliki di Banyuwangi. Pesan atau kesan dan semangat untuk semuanya saja. Bagi kami tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini, dan ketika kita bertekad sesuai pesannya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Inilah motivasi saya dan mungkin juga bisa jadikan motivasi untuk semuanya. Apabila kita bertekad sungguh-sungguh pasti bisa. Kita yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua karena semangat yang luar biasa dengan diniati hati yang ikhlas untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang baik, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Semoga pada kesempatan ini kita dari MTS 2 Ponorogo mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang banyak yang nantinya bisa kita praktekkan di Banyuwangi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyaknya Ibu
selaku Iya. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Banyuwangi. Dan juga terima kasih Pak Hamon selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Warna Bakal. Nah teman-teman, itu tadi adalah Smart Matsada Podcast episode hari ini. Dan jangan lupa terus pantau episode selanjutnya di channel YouTube MTSN 2 Pondok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.